Mungkin kita hanya melihat hamparan air yang tenang, tapi bagi masyarakat Sumedang, di dasar Waduk Jati Gede ini ada sebuah nama yang takkan pernah luntur, yaitu Cipaku. Sebuah wilayah yang bukan hanya soal geografi, tapi soal jati diri. Nama ini sederhana namun bermakna. Secara harfiah, ia adalah Ci dan Paku. Dahulu, lembah ini adalah rumah bagi rimbunnya tanaman pakis yang tumbuh subur di sepanjang aliran sungai. Alam memberikan nama itu sebagai penanda betapa aslinya tanah ini di masa lalu. Kemarin, saya sempat berbincang dengan sesepuh di sini. Beliau bercerita bahwa Cipaku bukan sekedar tanaman. Sejak era Prabu Guru Aji Putih, nama ini bermetamorfosis menjadi Pakuning Alam. Cipaku adalah pasak atau sebuah pondasi keramat bagi kerajaan Tembong Agung Cikal Bakal Sumedang Larang. Kini, desa itu memang sudah tenggelam. Tak ada lagi rumah, tak ada lagi rimbun tanaman paku yang bisa kita sentuh. Namun, seperti paku yang menghujam kuat ke bumi, sejarahnya tak akan pernah ikut larut oleh air. Ia tetap tinggal, menjadi pengingat bahwa di sini peradaban besar pernah bermula. Di dalam pemahaman Sunda kuno, jagat raya harus memiliki keseimbangan. Cipaku dianggap sebagai pusat gravitasi spiritual, dan di titik inilah tatanan kehidupan dikunci agar tidak kacau. Paku di sini bukan hanya tentang kekuatan, tapi prinsip hidup yang jujur dan menancap pada kebenaran. Tanpa pasak ini, Sumedang hanyalah tanah tanpa jiwa. Kita melangkah jauh ke belakang, ke masa kerajaan Tembong Agung. Cipaku bukanlah desa biasa. Ia adalah ibu kota pertama, dan inilah rahim yang melahirkan Sumedang Larang. Mengapa di sini? Karena aliran Sungai Cimanuk memberikan kemakmuran. Sebelum mahkota Binongkasi sampai ke tangan Prabu Gesan Ulun, disinilah para raja pertama meletakkan dasar-dasar kepemimpinan. Cipaku adalah bukti bahwa Sumedang lahir dari kedekatan antara manusia dengan air dan alam. Jika Cipaku adalah jasadnya, maka Prabu Guru Aji Putih adalah rohnya. Beliau bukan hanya pemimpin politik, tapi guru suci yang membawa pelajar Islam. Dan disinilah penyebaran Islam awal di Sumedang bermula, menjadikan Cipaku sebagai pusat peradaban yang religius dan beradab. Tiap daerah pasti punya kebiasaan. Tina kebiasaan itu jadi adat. Tina adat itu jadi tradisi. Termasuk di Cipaku ge aya. Ya tadi kan secara umum terus disampaikan ya Pak Imam. Di Cipaku ge punya tradisi-tradisi anu sampai sekarang masih kene dilaksanakan ku anak bungsu. Cuman tradisi eta teh satu aya anu sifatna ritual ya. Jadi antaranya mukaraman disebut ya karena sulit petah lidah gitu. Bismillahirrahmanirrahim gitu, beda lidah gitu. Makanya muharam jadi mukaram. Ya tradisi anu bersifat ritual diantaranya mukaraman. Kemudian aya muludan. Biasa bulan Rabiul Awal dan mulut kan itu masih umumnya. Dan ada tradisi-tradisi anu kaitanna sareng budaya. Ya, sebenarnya teh diantara itu nanya diantara tradisi nyekar, tradisi mipit maksudnya. Kemudian ngaruat, hajat oar,
ngarasulkeun. ngarasulkeun. Sudah ngarasulkeun. Aya. Saya teh biasanya setiap setelah jarah pas mulut atau setelah pas Idul Fitri. Idul Fitri ngarasulkeun. Adat istiadat kami aya setiap tahun setiap malam 12 mulut disebutnya atau disebut atau terus aya buka-buk tiap tanggal Muharram teh 14 Muharram purnamaan. Purnamaan terus ada yang di setiap malam purnama pas bulan. Tiap kalau buka buk atau buk di sini disebutnya buk ya, manuskrip tentang Cipaku itu biasanya dibukanya pada malam 14 di bulan Muharram. Jadi biasanya pas tengah malam. Kalau di sini biasa dilaksanakan berawalnya melaksanakan kegiatan rajinnya kagak misalkan sholawat, pengajian. Nah nanti malamnya mengadakan secara tradisinya yang dipakai. Ya kalau nanti pas Muharram main-main kesini juga boleh. Ya karena banyak yang berdatangan bukan hanya dari daerah sini, justru orang-orang yang dari luar Cipaku juga banyak yang kesini. Yang tadinya mungkin dia paham dan juga mengerti serta benih-benih Cipakunya menetap di dalam hatinya. Jadi pada datang sini gitu. Pada akhirnya, air hanyalah tabir yang menutupi, namun takkan kuasa menghapus sebuah memori. Cipaku kadeudeung, sanajan dileueut tapi moal poho. Pesan itu adalah tanda bahwa sejarah Cipaku telah meresap ke dalam sukma dan menyatu dalam jati diri setiap insan di Sumedang. Setiap riak yang menyentuh tepian Jati Gede adalah bisikan sejarah bahwa di kedalaman sana akuning alam tidak pernah goyah. Ia tetap menjadi pasak yang menjaga marwah di tanah Pasundan.